teman-teman semua, kenalin kembali aku Muhammad Nasiruddin Albani dan teman aku Safni Rafa. Di sini kita akan membahas tentang cinta. Maaf, salah. Maksudnya kita akan membahas tentang vintage. Dalam membahas tentang vintage kali ini, kita akan menampilkannya dalam sebuah cerita pendek nih. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya seperti apa? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Pada suatu pagi, Bono berkunjung ke rumah Albani. Hah? Siapa ya itu? Tumben jam segini ada tamu. Kenalin, nama dia Albani. Seseorang yang dianggap paling pintar di tongkrongannya karena memiliki banyak sekali pengetahuan. Masuk! Oh alah, Bono. Duduk. Kenapa, Bon? Aku ajak ke bank yuk, bro. Nah, kalau yang ini Bono, seseorang yang dianggap paling cupu di tongkrongannya. Tapi dia itu paling baik di antara yang lainnya. Hah? Ke bank? Mau ngapain? Mau bayar listrik, bro. Apa? Bayar listrik? Zaman segini bayar listrik masih ke bank? Bro, sekarang tuh ada yang namanya teknologi vintage, tau gak sih? Jadi kita bisa bayar apa aja lewat smartphone, atau lewat web, atau lewat situs. Hah? Vintage? Apa itu? Nggak tahu vintage juga? Bro, di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi berkembang begitu pesat, di mana teknologi merambah ke seluruh sektor. Salah satunya sektor keuangan, di mana sekarang ini ada yang namanya vintage atau financial technology, atau lebih singkatnya adalah teknologi yang membidangi finansial, di mana vintage sendiri merupakan layanan jasa sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi sebagai medianya, di mana vintage sendiri memiliki banyak sekali jenisnya. Di era pandemi seperti sekarang ini, vintage berkembang begitu pesat. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun vintage berkembang cukup pesat. Ya, hal tersebut cukup wajar sih, mengingat di era pandemi seperti sekarang ini, mobilitas setiap orang dibatasi. Bahkan ketika kita mau berinteraksi dengan orang pun dibatasi. Kita harus menjaga jarak, tetap di rumah, menggunakan masker. Jadi, masyarakat lebih memilih menggunakan vintage karena kita bisa melakukan kegiatan transaksi, finansial, dan seluruh kegiatan keuangan lainnya kapan saja dan di mana aja. Dengan vintage juga, kita juga lebih fleksibel di dalam menggunakan layanannya. Karena kita bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan laptop, atau bahkan kita cukup mengakses website saja. Nah, asal kamu tahu juga nih, jadi di era pandemi seperti sekarang ini, omset vintage tuh meningkat sangat drastis. Bahkan penggunanya tuh meningkat begitu drastis. Ya, memang nggak bisa dipungkiri lagi. Seperti yang tadi udah dijelasin, vintage memang berkembang begitu pesat akhir-akhir ini. Apalagi teknologi juga berkembang begitu pesat. Nah, seperti yang kita ketahui, jasa keuangan sendiri sangat banyak jenisnya. Oleh karena itu, macam-macam vintage pun juga sangat banyak. Yang pertama nih, jenis vintage itu ada crowdfunding dan peer-to-peer lending, di mana keduanya tuh sama-sama mempertemukan antara debitur atau pencari pinjaman dengan kreditur atau pemberi pinjaman. Tapi keduanya memiliki perbedaan, di mana peer-to-peer lending bisa mempertemukan debitur dengan kreditur tanpa harus bertatap muka atau secara perseorangan. Jadi pemberi pinjaman itu bisa langsung memberikan dengan media online atau bahkan dengan virtual atau bahkan cukup menggunakan aplikasi. Nah, sementara crowdfunding sendiri itu di antara debitur dan kreditur itu dananya dimodalin oleh bersama-sama atau ada kegiatan patungan atau bisa disebut juga dengan donasi. Jadi ketika kita memiliki proyek atau kita memiliki bisnis, kita akan diberi pinjaman oleh kreditur yang dananya itu dikumpulkan dari beberapa orang atau kegiatan patungan. Nah, untuk jenisnya sendiri, untuk crowdfunding sendiri ada Kickstarter dan ada kitabisa.com. Sementara untuk peer-to-peer lending ada Modalku, ada Coinworks, ada Amarta, dan ada Investri. Kedua, ada market aggregator atau provisioning, di mana vintage jenis ini akan menyediakan informasi mengenai jasa-jasa keuangan yang tersedia
di mana para nasabah atau para pelanggan bisa mengakses tentang informasi mengenai sistem-sistem keuangan atau lembaga-lembaga keuangan dan lain-lainnya, mulai dari harganya, fiturnya, perkembangannya, dan layanan apa saja yang disediakan, di mana nantinya kita bisa menggunakannya sebagai sarana atau sebagai acuan atau sebagai referensi ketika kita ingin menggunakan layanan keuangan. Nah, contoh dari market aggregator atau provisioning ini sendiri ada Cek Aja, ada Kredit Go, dan ada Cermati. Nah, untuk selanjutnya ada jenis vintage manajemen risiko dan investasi. Vintage model ini akan memberikan kita tips-tips atau tips and trick mengenai apa sih yang harus kita ambil di dalam masalah finansial atau langkah apa yang harus kita lakukan di dalam mengatasi permasalahan finansial atau melakukan keputusan di dalam masalah finansial, di mana layanannya akan memberikan kita sebuah perencanaan keuangan dalam bentuk digital, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya risiko dan terjadinya kerugian akibat investasi atau layanan keuangan atau layanan finansial yang kita manfaatkan. Nah, untuk jenis vintage-nya sendiri ada Bareksa, ada Bibit, ada Cek Premi, ada Reja Premi, dan ada Pasar Polis. Nah, untuk jenis vintage yang terakhir ini ada payment, clearing, and settlement, dimana dari namanya aja kita udah bisa tahu nih, dimana vintage jenis ini akan membantu kita dalam masalah transaksi, masalah pembayaran, masalah mengurus berbagai hal yang mampu membantu kita dalam berbagai masalah kehidupan. Vintage jenis ini juga adalah vintage yang sering dimanfaatkan. Sebagai contohnya adalah berbagai e-wallet yang pastinya tentu teman-teman sudah sering sekali menggunakannya, atau pun juga kamu juga harus mengenal ini untuk melakukan pembayaran, transaksi, atau bahkan untuk melakukan berbagai hal, atau cuman sekedar menyimpan uang pun kita juga bisa memanfaatkan vintage jenis ini. Dimana contohnya tuh ada Shopee, ada Dana, ada Link Aja, ada GoPay, dan ada OVO. Nah, jadi itu tadi kayak pengertian tentang vintage, jenis-jenisnya, dan perkembangannya di era pandemi seperti apa gitu. Jadi, kamu sendiri udah dapat gambaran belum tentang vintage itu seperti apa? Belum paham. Apa? Belum? Ya kali masa udah aku jelasin panjang lebar belum dapat penjelasan atau belum mengerti sih tentang vintage itu apa? Ya udah, tenang aja nih. Kalau emang kamu belum tahu tentang vintage itu kayak gimana, simpelnya kayak gini. Kamu tahu nggak ini aplikasi apa? Yap, si Oren, Shopee. Nah, terus kalau ini, yaps, bener banget, si biru, Dana. Kalau yang ini, yaps, si hijau, Gojek. Jadi itu merupakan contoh-contoh aplikasi atau yang udah aku sebutin tadi nih, contoh-contoh aplikasi yang ada termuat di dalam vintage. Tapi vintage ini masuk ke dalam kategori e-wallet, di mana kita bisa kita sering temui untuk melakukan berbagai kegiatan transaksi. Untuk sebagai contohnya nih, aku akan tampilin beberapa. Oke bro, dari aplikasi-aplikasi yang aku sebutin tadi ada Shopee, Dana, ada Gojek. Mungkin kalau emang kamu belum paham secara menyeluruh tentang vintage, aku akan sebutin contoh-contoh simpelnya aja nih, yang kita sering temui atau sering kita jumpai, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya bro. Oke, jadi misalnya saja ketika kita menggunakan aplikasi Shopee. Ketika kita menggunakan aplikasi Shopee, kita bisa melakukan pembayaran yang disediakan di Shopee, yaitu menggunakan ShopeePay. Nah, ketika kita masuk ke aplikasi Shopee nih, di tampilan home-nya akan muncul tampilan seperti ini nih. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita bisa memilih kita hendak melakukan kegiatan apa di dalam aplikasi Shopee ini sendiri. Misal saja ketika kamu tadi ngajakin aku untuk membayar listrik ke bank, sebenarnya kita tidak perlu datang ke bank atau melalui cara manual datang langsung ke tempatnya untuk melakukan pembayaran. Kita cukup menggunakan aplikasi Shopee ini juga bisa. Misal saja ketika kita mau membayar listrik, kita cukup klik aja tampilan listrik ini. Ketika kita klik, kita akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita tinggal masukin aja nih token listrik atau nomor listrik yang hendak kita bayarkan. Ketika kita udah masuk, kita cukup tinggal membayar aja, bahkan melalui aplikasi ShopeePay atau bahkan melalui ATM, melalui kartu rekening kita, atau bahkan melalui metode pembayaran yang lainnya. Nah, cukup simpel kan? Ayo, kalau emang belum jelas lagi nih, aku akan tambahin aplikasi lain.
Aplikasi lain ini adalah Dana. Di Dana pun sebenarnya tampilannya nggak jauh beda dari Shopee, di mana Dana pun juga menyediakan berbagai fasilitas dan fitur-fitur untuk melakukan transaksi atau pembayaran. Misalnya saja ketika kita di Dana, kita butuh pulsa atau paket data nih. Nah, kita bisa melakukannya di dalam sini, di mana kita cukup klik pulsa dan paket data, kita cukup memilih berapa nominal yang hendak kita beli atau jenis paket data apa yang hendak kita manfaatkan atau kita beli. Kita cukup klik masukkan nomornya dan kita akan selesai nih, di mana paket data atau pulsa itu akan secara otomatis masuk ke nomor kita atau ke provider kita, seperti itu. Gimana bro? Simpel banget gak sih? Kalau emang kamu masih belum jelas lagi seperti yang udah umum nih, aku juga akan nambahin satu jenis lagi, yaitu Gojek. Dimana di Gojek ini metode pembayarannya juga ada yang namanya GoPay, dimana kita juga bisa melakukan banyak sekali kegiatan transaksi melalui aplikasi ini, dimana kita bisa seperti tadi Shopee, Dana, kita bisa melakukan pembayaran pulsa, pembayaran listrik, dan lain-lainnya. Dimana di GoPay sendiri kita bisa melakukan masalah finansial lainnya ketika kita hendak membeli makan nih, kita bisa memesannya melalui aplikasi ini, dimana kita juga bisa melakukan pembayarannya melalui aplikasi ini melalui fitur yang namanya GoPay. Nah seperti itu, gimana bro? Paham kan? Jelas kan? Pasti dong, harus. Oke bro, paham. Nah, kalau kamu emang masih penasaran tentang vintage itu kayak gimana, perkembangannya di Indonesia kayak gimana, di luar negeri kayak gimana, terus masalah apa aja sih yang sering ditemui di vintage, dan bagaimana tips and trick untuk mengatasinya, aku punya video nih. Di video ini ada penjelasan jelas mengenai perkembangan vintage di Indonesia, perkembangan vintage di luar negeri, terus juga contoh kasus-kasus yang sering ditemui di vintage, dan juga tips and trick untuk menggunakan vintage secara sehat. Coba kamu lihat di laptop aku ini ya. Aku bakal tunjukin videonya, dan video ini bakal dijelasin oleh seseorang yang udah pakarnya kok bro, tenang aja. Jadi di video ini bakal dijelasin oleh Ibu Safni Rafa yang memang ahli sekali di dalam vintage ini sendiri. Nih bro, coba lihat nih. Oke bro, aku lihat ya. Apakah kalian pernah melakukan pembayaran melalui HP kalian, atau transfer uang melalui aplikasi online, atau bahkan ngecek saldo bank Anda melalui rekening online? Jika kalian pernah, berarti kalian sudah menjadi bagian dari vintage yang telah mengubah perekonomian. Nah, kalau yang terakhir ini namanya Ibu Safni, YouTuber andalan Albani untuk mendapatkan informasi mengenai vintage. Ya, memang karena dia pakar vintage sih. Vintage merupakan singkatan dari finansial teknologi, yang artinya adalah penggabungan antara teknologi dan finansial. Istilah vintage sendiri mencakup jangkauan yang begitu luas, mulai dari berbagai macam produk, teknologi, dan model bisnis yang telah mengubah industri dan layanan keuangan di dunia, di mana semua layanan tersebut mengacu pada pembayaran non-tunai atau cashless dan dilakukan hanya melalui HP Anda. Pandemi COVID-19 membuat pasar vintage meraih banyak keuntungan. Secara global, tahun ini vintage akan semakin melesat. Dalam riset yang dikutip dalam situs Tipalti tahun 2020 kemarin, pengguna vintage ini sudah meningkat hingga 64% dari tahun 2017, yang hanya berjumlah 33%, di mana diprediksikan pada tahun 2022 nanti transaksi digital via mobile sudah mencapai 121% pertumbuhannya. Adapun di Amerika Serikat, yang merupakan negara dengan ekonomi raksasa terbesar di dunia, diprediksikan pada tahun depan sebanyak 78% masyarakatnya sudah menggunakan bank digital. Saat ini di Amerika Serikat sendiri sudah terdapat 48 vintage unicorn dengan nilai valuasi hingga 187 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam riset ini disebutkan pula apabila 80% jasa keuangan konvensional sudah berencana berkolaborasi dengan vintage, dan mereka percaya bahwa vintage ini merupakan solusi masa depan bagi jasa keuangan, dan bisnisnya akan hancur bahkan ketinggalan apabila tidak menggunakan bantuan vintage. Begitu pula dengan negara Cina yang mengakui hal tersebut. Lalu, bagaimana perkembangan vintage di tanah air?
Industri vintage semakin menggiurkan karena perannya semakin vital terutama di era pandemi seperti saat ini. Menurut data statistik, pengguna layanan internet di Indonesia sudah mencapai lebih dari 170 juta orang. Hadirnya vintage dapat menolong 92 juta orang masyarakat Indonesia yang sama sekali belum pernah menyentuh layanan keuangan di perbankan. Hasilnya ada lebih dari 74 triliun penyaluran pinjaman online yang terjadi melalui vintage. Industri vintage terus berlomba untuk menarik minat konsumen. Salah satunya adalah dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha, sehingga jumlah vintage yang terdaftar dan sudah berizin ini semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, gencarnya perkembangan vintage di Indonesia tidak dapat dipungkiri, memiliki banyak kontroversi yang tercermin dari berbagai macam kasus-kasus vintage yang terjadi di Indonesia yang berujung pada tindak pidana. Pemerintah memang harus membenahi lagi aturan vintage di tanah air, karena semakin meningkatnya jumlah vintage, maka semakin gencar pula oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keadaan. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, tahun 2020 ada sebanyak 3.692 kasus laporan pengaduan konsumen. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 1.871 kasus saja. Sedangkan menurut Perlindungan Konsumen Nasional sejak 2007 hingga 2020, pihaknya sudah menerima laporan sebanyak 371 kasus dari vintage. Meski begitu, kalau menurut data dari OJK sudah ada penurunan kasus di peer-to-peer lending sebanyak 45% dari 2017 hingga 2020. Memang kasus vintage ini bermacam-macam ya. Salah satunya adalah yang sering terjadi adalah pinjaman online ilegal yang menawarkan pinjaman online melalui media WhatsApp atau SMS. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan pinjaman dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini untuk mencari keuntungan dengan melakukan pinjaman online ilegal. Padahal setiap penawaran pinjaman online melalui SMS atau WA sudah dipastikan itu adalah ilegal. Penipuan ini sangat merugikan karena data dan informasi pribadi Anda dapat dicuri dan disebarluaskan. Hal tersebut karena pinjaman online ilegal ini akan meminta Anda untuk mengizinkan akses semua data yang ada di HP Anda. Biasanya data-data milik peminjam tersebut digunakan untuk menagih pinjaman yang telah jatuh tempo kepada peminjam yang tidak mampu bayar. Selain itu, mereka juga melakukan penagihan kepada anggota keluarga, rekan kerja, hingga atasan yang kontaknya tersimpan dalam handphone peminjam tersebut. Jadi, jika korban sudah mengizinkan akses semua data di HP, disitulah letak malapetakannya, karena data-data yang ada di HP akan digunakan pada saat pinjaman jatuh tempo dan kalian tidak mampu bayar. Bahkan mereka tidak segan-segan loh untuk melakukan tindakan teror, intimidasi, bahkan pelecehan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat yang bijak, kita harus cermat dan teliti sebelum menggunakan vintage ini. Jangan sampai kita menjadi korban dari modus vintage abal-abal tersebut. Lalu bagaimana sih cirinya? Yuk kita simak bersama-sama. Ciri pertama yang paling utama adalah mereka ini tidak memiliki identitas dan alamat kantor mereka yang tidak jelas. Selanjutnya adalah bunga yang ditawarkan sangat rendah dan tidak masuk ke logika. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat konsumen. Selain itu, vintage ilegal akan mengakses data pribadi dan kontak di handphone Anda sebagai media penagih dan mengancam. Vintage ilegal juga akan melakukan penagihan dengan kekerasan dan pelecehan. Di balik kemudahan yang diberikan vintage, diperlukan pula kewaspadaan. Salah satu hal yang sering kita abaikan sebagai konsumen adalah asal memberikan tanda checklist atau tanda setuju saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi vintage. Oleh sebab itu, pastikan kita sudah membaca seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara teliti. Karena bisa saja ada ketentuan untuk memperbolehkan penyedia layanan mengakses data pribadi kita, seperti daftar kontak, bahkan galeri foto kita. Sedangkan menurut peraturan, aplikasi itu hanya diizinkan untuk mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Tentunya masyarakat harus dapat cermat dalam menggunakan vintage. Gunakan vintage yang sudah terdaftar ataupun berizin di OJK. Gunakan prinsip logis dalam berinvestasi di vintage dengan melihat nilai imbal yang hasil yang wajar.
Bagi konsumen yang membutuhkan dana dan memutuskan untuk menggunakan fasilitas pinjaman online vintage, mereka harus dapat memahami bahwa hal tersebut sifatnya utang, sehingga ada kewajiban untuk membayarnya beserta bunganya tepat waktu. Apabila tidak, maka akan dikenakan denda. Perubahan digital selalu terjadi dengan cepat, tapi kecepatan tidak selalu disertai dengan kesempurnaan sistem. Oleh karena itu, siap atau tidak siap, masa depan keuangan ada di genggaman kalian. Terima kasih, saya Safia Rafa, izin undur diri. Nah, gimana nih? Setelah lihat videonya, pasti tambah paham dong tentang vintage itu apa, dan pastinya tambah mengerti tentang vintage itu apa. Sekarang aku tanya nih, kamu jadi ke bank atau mau aku ajarin aja nih pakai vintage dengan memanfaatkan Shopee, Dana, atau GoPay sebagai contohnya tadi? Nggak jadi. Aku mau pakai vintage aja. Ayo ajarin aku, bro.